Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri. Amin apa Bu? Amin. Ini perlu lemas-lemas amat. Pak amin. Udah pada makan belum? Sama kayak gue belum? Yang kompak ya. Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimin ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus guru saya ini berubah ini Al-Mukarram, guru saya, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Badruzzaman, yang dimana beliau Pak Kiai Badru, kenal gak? Kiai Badru itu guru saya kalau setiap malam Kamis sorogan nama beliau ngaji kitab. Makanya mudah-mudahan guru saya panjang umur, amin, sehat badannya, murah rizkinya, istiqomah, amin ya rabbal. Sebenarnya saya kagak mau ceramah Pak sekarang, ada guru saya yang mah guru saya bisa, makanya alhamdulillah karena di sini ngamplopin saya 4 juta, saya datang juga dah. Saya hormati guru saya Ki Haji Iwan Miftahndar, kemudian Ustadz Adi Embar, ada Ustadz Andi, seluruhnya para asatid, para ustazah, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umurnya, sehat badannya, murah rizkinya, mudah-mudahan istiqomah membimbing kita semua, amin ya rabbal. Yang saya hormati aparat pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Polisi, Bapak TNI, seluruhnya pemimpin kita mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan dan remajawati, ingat Bu, yang perawan kudu hati-hati. Ada nggak perawan nih? Mana perawan? Buka kacamata saya dah. Lo nenek-nenek semua ini. Ingat Bu, yang perawan kudu hati-hati. Sekarang zaman udah nggak tahu diri, sudah banyak yang diaborsi karena hubungannya nggak resmi. Benar? Benar. Makanya Bu, carilah kekasih yang sejati, yang selalu megang kitab suci seperti AA yang berdiri di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di mushola kita menuju OTW masjid, benar apa kagak ya? Yaitu mushola Darul Muttaqin. Saat ini kita menyelenggarakan peringatan Maulid Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita di sini dalam rangka Maulid, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Bu. Dalam acara Maulid saat ini Bu, apa yang harus kita bawa pulang? Apa yang harus kita ambil dalam acara Maulid? Maka yang pertama yang kita harus bawa pulang acara Maulid yaitu berkat. Bukan berkat, berkah. Dua-duanya lemes banget nenek-nenek ya. Berkah yang kita harus ambil Bu. Apa berkah? Berkah itu adalah ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair. Pulang Maulid tambah taat lagi kita kepada Allah, amin. Pulang Maulid kita harus tambah akur lagi sama saudara, sama tetangga, insya. Ini berkahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rawi dikatakan tabatil qulub, ghufiratil dzunub, sutiratil uyub, kusyifatil ghurub, bi barakati sayyidina Muhammadinil Habibil
bil mahbub. Yang jawab 5 orang ini. Orang nenek-nenek jawab, jangan begini. Allah jawabnya Bu. Ya Pak, yang keempat, tabatil qulub, ghufiratil dzunub, syutiratil ayub, usifatil ghurub, bi barakati sayyidina Muhammadinil habibil mahbub. Orang yang datang maulid hatinya girang, senang, bahagia. Benar apa kagak? Senang hati kita. Saking senangnya luar biasa. Ada yang nenek-nenek bari nyender. Ada bari nyender. Bapak-bapak bari melonjor. Emang asam urat ya Kong? Jangan ditarik lagi kakinya Kong. Orang yang bari melonjor sambil maulid, insya Allah nanti itu kaki jadi saksi di hari kiamat. Cuma nanya malaikat, kaki siapa dekil banget. Malah cantengan lagi, najis ralala. Senang, alhamdulillah. Dari tadi kita baca sholawat tuh sama hadroh. Ya tim hadroh ini jangan dihormatin ya. Bu, kalau ada hadroh sepi nggak? Ada hadroh ramai nggak? Kalau nggak ada hadroh sepi nggak? Kita doain tim hadroh luar biasa yang saat ini nepok-nepok hadroh. Mudah-mudahan nanti di surga bisa nepok-nepok pantat bidadari. Setuju coy? Luar biasa dari tadi kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, pulang maulid membawa berkatnya sedikit, yang banyak dibawa. Jalan loh. Nemes-nemes amat ya. Awas nih berkatku dikit ntar. Ya Allah, senang, alhamdulillah datang muludan. Ibu-ibu dari habis subuh tadi udah 5:30, udah siap-siap. Ini polilis, ada polilis. Polilis udah WA, Koida. Ada Koida. Polilis ada. Ko Dewi, Ko Yuli. Itu nama-nama orang yang suka ngutang baju. Dari 5:30 tadi subuh. Ini Po Yuli udah WA Pak, Polilis. Pak, iya, lu muludan nggak di mana? Musola Darul Mutakin. Iya dong. Kira-kira pakai kudungan apa ya? Ijo toska, ijo toska. Ah jangan ijo toska, gue mah pasti itu ntar Polilis pakai ijo toska. Gue menek banget sama dia. Kita mah pakai kudungan merah deh ya. Ada yang merah, ada yang hijau, kehabisan bahan, ada yang loreng. Ada keludungan loreng di sini ya. Saking senangnya luar biasa Pak. Datang dari rumah, datang ke sini kan punya masalah masing-masing. Benar apa kagak? Enggak semuanya tenang. Punya bawa masalah masing-masing. Ada yang dari rumah ke sini belum muludan, ribut dulu sama laki. Ada apa kagak? Ada. Bang, bangun bang, muludan bang. Bang, bangun muludan cepetan. Tahan udah berkumpul sono. Kata bapak, jam berapa sih sekarang? Baru jam 9:30. Oh ntar dia udah 9:10. Ntar kiainya udah datang, kabarin gua ya. Itu Bu, kalau misalkan ada suami ibu yang nunggu maulid, nunggu kiai kayak begitu, nanti kabarin saya siram suami ibu. Nah, emang dia yang ceramah sialan banget ya. Ya Allah. Ada yang dari rumah ribut dulu, nenek-nenek sama cucunya ribut, bayar ribut. Ribut ngapain? Ribut berebut HP. Kan ada orang sini nenek-nenek emang lenjeh banget ya. Berebut HP sama neneknya, ngapain? Mau main TikTok. Ada nenek-nenek yang main TikTok. Najis banget. Main TikTok sambil senam lagi. Senam pakai legging. Ya Allah, motornya Mio ngebut, kena angin, koplek. Ternyata apa? Kulit. Ya Allah. Oh, main TikTok nenek-nenek luar biasa, nyanyinya sebotol minuman. Kata nenek-nenek, gara-gara sebotol minuman. Nenek-nenek langsung boyongan dia. Ya Allah, senang, alhamdulillah. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, datang mulu dan senang. Istri saya datang mulu dan bulat mulut, istri saya senang banget. Amplop lu. Iya, luar biasa. Istri saya kalau datang bulat mulut luar biasa. Manggilnya kan Abi, manggilnya Abi Bu. Lagi punya duit Abi, lagi kagak punya duit babi. Bohong lu bercanda. Masa istri Ustadz manggil babi ya? Kalau istri Ustadz manggil babi, ibu manggil suami bagong.
Ini yang pertama, pulang dari sini kita bawa berkah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang kedua, apa yang harus kita bawa pulang? Yang kedua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana titipan Allah yang kita titipkan, fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, pakaian yang kita pakai, rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita punya, bagaimana itu titipan Allah jadi nikmat dan jadi manfaat? Kuncinya cuma satu, Bu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya duit banyak bersyukur, kagak punya duit juga bersyukur. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Laki ibu ganteng bersyukur, suami ibu jelek juga bersyukur. Bapak punya bini cantik bersyukur, punya bini jelek bersyukur. Ibu punya suami ganteng bersyukur, punya suami jelek lebih bersyukur. Kenapa, Bu? Karena apa, Bu? Ribet kalau punya suami ganteng kayak saya, apalagi. Iya, bawaannya curiga mulu, istri saya curiga mulu, Bu. Curiga mulu, tapi punya suami jelek, aman. Emang mau sama siapa itu suami jelek ya? Tuker botol juga kagak laku. Makanya kalau suami ibu jelek, alhamdulillah, biarin, kagak pulang-pulang juga ke rumah. Ibu jangan nyariin, kenapa? Aman. Kok laki lu mau pulang-pulang? Aman. Emang apa? Jelek. Coba kalau laki ganteng ribet, jangankan 2 hari, 3 jam Pak keluar, udah lengan para istri. Curiga mulu. Bener apa kagak, Bu? Kata pojokan, alhamdulillah, untung lakiku jelek banget. Gak apa-apa, nggak pulang-pulang, sabar ya, udah bersyukur aja, sabar, alhamdulillah. Laki nggak pulang-pulang, alhamdulillah. Pas laki pulang, udah, assalamualaikum, ibu jangan marah, bersyukur aja sama Allah, alhamdulillah. Laki saya pulang, cium tangannya, ambil tangannya, cium, alhamdulillah, ayah pulang. Paling kaget lah, tumben kagak marah ya. Cuman ibu kudu zikir sama Allah ketika lagi pulang, rehat di rumah, bacain ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin Bang. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lakinya pelongo. Kok lu baca ayat kursi? Iya, gua lagi ngusir setan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, selain nikmat duit, nikmat jabatan, nikmat rumah, nikmat dan segala-galanya, nikmat yang Allah berikan yang paling utama adalah hadirnya Habibuna Muhammad. Maka datangnya hadirnya Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu wajib bersyukur. Makanya di sini datang Maulid, apa? Tanda bersyukur kepada Allah. Karena apa? Senang akan lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang subuh tahun gajah, ini Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah. Apa dalam dalam rawi? Hamalathu ummuhu Aminatu falam tajid li hamlihi ala mawalati qala. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, tidak merasa sakit, tidak merasa lelah, perutnya tetap ramping. Beda sama ibu-ibu sini, bunting kagak bunting, tetap baik, perutnya pada maju. Bener apa kagak, Bu? Bener kagak, Pak? Siti Aminah Pak ngandung Nabi, nggak sakit. Siapa yang dilahirkannya? Habibuna Muhammad. Beda sama ibu-ibu. Ketika ibu-ibu melahirkan sakit ya, Bu? Sakit gak? Jangan kan Siti Aminah ya, kejauhan. Nyak kita dulu, Pak. Mak-mak kita dulu. Anaknya 11, anaknya 12, anaknya 13. Perutnya rapi. Benar apa kagak? Perutnya langsing ideal. Pakai angkin. Tahu angkin nggak, Bu? Bu tahu angkin nggak? Nyak kita Pak habis lahiran pakai angkin. Panjangnya 12 meter. Diikat di poninjo. Nyak kita muter-muter. Biar apa perutnya? Biar langsing. Itu nyak kita dulu, emak-emak kita dulu. Beda sama emak-emak zaman sekarang. Emak-emak zaman sekarang punya anak 1, punya anak 2, perutnya maju kayak kaleng kerupuk. Ngaku dah lu. Bener apa kagak? Ini kan perut lemak semua. Malah bar garet-garet lagi begini ya.
Ya Allah, iya lagi begini mah kan nangsing-nangsing dia perutnya Pak, lagi begini mah nangsing-nangsing lagi datang muludan. Kenapa? Pakai leggingnya seperut. Ntar pulang maulid leggingnya dilepas, perutnya ampal-ampalan. Wal. Bener apa kagak Pak Ibini lo? Ustadz tahu baik Ustadz, itu ciri-cirinya biasanya yang perutnya berlemak, biasanya yang suka nganterin emak-emak ke sekolahan SD. Apa cirinya? Cirinya naik motor rada berani, pakainya rada metat, kacamatanya rada gede, naik motor ngebut, kalau ada tanggulan perutnya goyang. Ini ibu-ibu, tapi Siti Aminah ngandung Nabi, perutnya langsing, perutnya rapi. Alhamdulillah. Saya mau nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak dengerin Pak, ya Pak dengerin. Bu, saya mau nanya, Siti Aminah ngandung nggak sakit, nggak capek? Saya mau nanya sama ibu-ibu, Pak dengerin. Bu, lahiran sakit gak? Capek gak? Lelah gak? Dengerin Pak. Sekali lagi, Bu, lahiran sakit gak? Capek gak? Lelah gak? Lu emosi amat lu. Pak, bini kita Pak lahiran sakit, lelah, capek, dua taruhannya, kalau nggak hidup mati. Benar apa kagak? Makanya bapak-bapak pulang maulid harus tambah sayang lagi sama bini. Setuju Bu? Harus tambahin lagi duitnya setiap bulan, ya kemarin 4 juta sekarang harus 12 juta. Setuju? Tenang Bu, saya belain. Makanya kudu sayang sama bini. Zaman sekarang kan begitu, apalagi orang sini kali ini mah ya, sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baik. Ada yang begitu? Barisan belah mana? Dari lu pulang pada berantem gak ya? Ya Allah, makanya kudu sayang. Bu, lahiran sakit gak? Lelah gak? Ada yang lebih sakit lagi Bu, ada yang lebih lelah lagi Pak, manakala ibu melahirkan seorang anak ibu-ibu didik dari kecil sampai dewasa, ibu rawat, udah gede malah ngelawan. Sakit gak Bu? Sakitnya di mana? Biasa aja keles. Sakit luar biasa. Maka dari itu saya mau nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu semua jawab mengopak, pengen punya anak soleh dan soleha gak? Pengen punya anak soleh dan soleha gak? Ada cerita. Suatu ketika Bu, ada Imam Hasan Basri, ulama masa tabi'in. Ini ulama masa di tabi'in, Imam Hasan Basri Bu, Pak, setiap malam keliling dari masjid ke masjid. Setiap malam keliling dari musolah ke musolah. Kalau dulu belum ada namanya pos ronda, belum, baru ada langgar, masjid ke masjid. Ngapain nih Imam Hasan Basri keliling dari masjid ke masjid? Kontrol kampungnya. Ketika malam pertama ini Imam Hasan Basri kontrol dari masjid ke masjid, di situ ada pemuda yang rajin ibadah di dalam masjid. Ini Imam Hasan Basri melihat pemuda di dalam masjid ibadah, tahajud, baca Quran, tadarus, wirid, aurat dan lain sebagainya. Di malam kedua Imam Hasan Basri Bu Pak melihat lagi, ini ada pemuda yang rajin ibadah sekitar jam 1 malam sampai jam 2 malam. Ketika malam ketiga ini Imam Hasan Basri keliling lagi dari masjid ke masjid, ternyata apa? Masih melihat ini pemuda rajin ibadah di dalam masjid di tengah malam. Akhirnya apa? Ini Imam Hasan Basri penasaran sama anak muda, ini soleh banget. Ditanya, wahai anak muda, aku setiap malam keliling pasti ada kamu, lagi zikir, lagi tahajud, lagi baca Quran, lagi aurat, lagi wirid. Aku mau nanya, amalan apa yang kau amalkan sehingga kau rajin ibadah kepada Allah? Apa Pak? Jawab nih pemuda, wahai guruku Imam Hasan Basri, aku rajin ibadah begini, aku juga nggak tahu, dan aku juga nggak punya amalan apa-apa. Hanya saja dulu ibuku pernah bilang, ketika aku masih bayi, ibuku menyusui aku sambil baca sholawat kepada Habibuna Muhammad. Di situ dah lantunan sholawat ibuku tercampur dengan air susunya masuk ke dalam tubuhku, sehingga aku rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Makanya Pak, kalau pengen punya anak soleh dan soleha, ingat, istri bapak kalau lagi nyusuin anaknya ingetin baca sholawat. Ibu juga kalau lagi netain bocah, mohon maaf, baca sholawat.
minimal sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang bilang nenek-nenek, Tat, iya boleh gak saya sholawatan dari pakai lagu? Boleh. Romanya kalau nggak pakai lagu monoton, bosen. Boleh. Ibu nih ambil nih, anak ibu, ambil baca sholawat pakai lagu dangdut, nggak ngapa-ngapa. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfatayyaji, rotal alami, ya uhailal judi wal karami, jugi. Kata bayinya, kereta berangkat. Baca sholawat ya Bu, insya Allah anak kita soleh dan soleha. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kata ibu-ibu, Ustaz, saya udah gak nyusuin lagi, anak saya udah pada gede-gede, alhamdulillah udah pada sukses. Anak yang pertama alhamdulillah ngasih saya sebulan 10 juta, yang kedua 20 juta, yang ketiga 30 juta. Alhamdulillah Ustadz, tapi saya punya suami bandel banget, kagak pernah sholat berjamaah di musola Darul Mutakin. Boleh gak Tat kalau saya nyusuin suami baca sholawat? Maka saya jawab, Bu, nggak ngapa-ngapa ya, sholawatin suami ibu biar soleh, bilangin biar rajin sholat berjamaah. Nih habis pulang maulid nih ibu panggil nih ya, ibu panggil, Papa. Nih papa kudu ini nih, makanya nggak datang maulid rugi dia. Ibu ntar pulang maulid, ntar maulid mah gamyangan ya, murah ya, ntar malam dah Bu, panggil Papa. Iya Mama, sini aku mau sholawatin, biar Papa soleh, rajin sholat berjamaah. Bapaknya emang bodoh amat ya, lebah belaem kan getol banget. Kata papahnya, baik Mama, OTW. Mamahnya harus pakai baju daster mah ya, ibu pakai daster, kalau bisa yang bolong, jangan pakai apa-apaan. Kata papanya, Mama OTW. Siap Papa, jembreng aja, langsung jembreng, langsung ambil tuh, ambil suami ibu panggil ya, langsung smackdown, langsung untuk bacain sholawat, sallallahu ala Muhammad, pelan-pelan bang, pelan-pelan, sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan bang, pelan-pelan, sallallahu ala Muhammad. Biar rajin ya bang sholat berjamaah, cium keningnya Bu, insya Allah Bu. Atuh lagi bang, sebelah lagi, sallallahu alaihi wasallam. Suami ibu disalawatin langsung. Kata ibu, lele jumbo. Baca salawat ya Bu, insya Allah Bu, kita baca salawat, anak-anak kita soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Bu, Bapak bakal mati gak ibu semua? Saya mau nanya, bakal mati gak kita? Bu, kita ngandelin sholat kita, sholatnya bagaimana? Buat kita nanti selamat di alam kubur, di akhirat belum tentu. Puasa kita belum tentu. Apa yang bisa kita selamat nanti di alam kubur, nanti di akhirat? Anak kita soleh dan soleha. Makanya saya pesan, ketika ibu punya anak soleh dan soleha, beruntung. Bapak punya anak soleh dan soleha, beruntung. Ketika nanti bapak meninggal dunia, anak bapak doain. Anak yang pertama kalau dia bisa baca Quran, insya Allah ibu dibacain Quran, pinter, dibacain Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak ibu sedih, mengeluarkan air mata, bapak dan ibu bahagia hakikatnya. Kenapa? Didoain sama anak ibu, anak bapak yang soleh dan soleha. Amin. Anak ibu yang masih di pondok pesantren, anak bapak yang masih pondok pesantren, ketika ibu meninggal dunia, ketika bapak meninggal dunia, anak ibu nggak tahu di pondok pesantren, tiba-tiba dijemput sama mamangnya. Mamangnya akhirnya apa? Mamangnya datang ke pondok pesantren, Pak Kiai mohon maaf, ini anak ayahnya meninggal.
ini anak ibunya meninggal, saya pengen izin, pengen memulangkan. Kata kiainya silahkan pulang, nggak apa-apa. Ini akhirnya bu, anak ibu yang di pondok pesantren, anak bapak yang di sekolah disuruh pulang. Ada mamangnya, nah yuk pulang. Ada apa mamang kesini? Paman ngapain kesini? Iya ada acara keluarga. Kok tumben? Iya, yuk pulang. Udah izin belum sama kiainya? Udah, aman. Akhirnya apa bu? Anak ibu yang di pesantren, anak ibu di sekolahan disuruh pulang dari sekolah sama pesantren, senang, benar apa kagak? Senang apa kagak? Ditanya pertengahan perjalanan menuju pulang, mamang, paman, ini apa? Kok tiba-tiba pulang? Ada acara apa? Iya, ada acara keluarga. Mamang belum ngasih tahu, ngeri shock, ngeri kaget. Akhirnya apa? Ketika depan gang rumahnya ada bendera kuning, ini anak udah curiga, pasti ada yang meninggal nih keluarga saya. Ketika masuk ke gang, depan rumahnya bener rame manusia, rame orang-orang lagi takziah, nanya, "Mang, siapa yang meninggal?" "Mohon maaf ya nak, mohon maaf, yang meninggal ibumu." Nangis gak bocah ini? Sedih gak bocah? Lemes, rapuh hatinya. Semua dibuang, senda dibuang. Air apa? Dia peluk ibunya, dia peluk ayahnya, ditutupi dengan kain putih sambil baca Al-Quran, mendoakan. Sedih mas sedih, cuman apa sedihnya? Pakai tetesan air mata, baca juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Senang gak bu? Senang gak pak? Senang kalau anak kita bacain ayat Al-Quran. Bapak sebaliknya, kalau anak-anak ibu, anak-anak bapak durhaka kepada Allah, durhaka sama Rasulullah, tidak taat sama orang tua, lawan sama orang tua, ketika ibu meninggal dunia belum dikubur, udah diusir pelan-pelan. Anak bapak nggak pernah sholat, anak bapak nggak pernah ngaji, anak bapak selalu narkoba, judi online, anak bapak selalu minum minuman keras, dia jauh kepada Allah, melawan kepada orang tua. Ketika ibu bapak meninggal dunia, dia bukan baca surat Yasin, dia bukan baca surat ayat kursi, surat Al-Mulk dan surat-surat lainnya Al-Quran, tapi dia datang ke kamar baca surat tanah. Mana ini surat bapak gua, surat tanah yang gua mau jual. Senang ini anak ketika ibu bapak meninggal, anaknya senang nunggu warisan. Anak ibu senang melihat ibu meninggal dunia, hakikatnya bapak belangsak di alam kubur. Kenapa? Mewariskan anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bapak ibu, kalau ngaji anak ajak, bapak kalau ngaji anak ajak. Di guru kita banyak di sini ngaji, yang udah kuliah, yang udah SMA, yang SMP, ajak. Baik dia udah profesor, dia udah doktor, ajak anak untuk ngaji di sini. Wasiatin, nah, bapak nggak minta apa-apa, bapak nggak minta rumah, nggak minta duit, nggak minta apa-apa. Tolong, kalau bapak udah nggak ada umur, tolong kirimin Fatihah, kirimin baca surat Al-Baqarah, ayat kursi, Yasin. Itu harapan bapak. Bapak nggak minta apa-apa, walaupun kamu sudah jadi dokter, kamu sudah jadi profesor, nih tolong teruskan perjuangan bapak, hadir ngaji di guru-guru bapak. Guru bapak banyak di musola Darul Mutakin, banyak kiai-kiai, tolong jagain. Walaupun kiai-kiai di sini nggak berpendidikan tinggi, kamu berpendidikan tinggi, tolong pesan bapak, jaga ini guru bapak. Teruskan ngajinya setiap malam Senin, ngajinya habis subuh dan sebagainya. Ini pak yang bisa mewariskan bapak nanti masuk surga. Amin ya robbal. Amin ya Rabbal. Ketika ibu bapak nanti masuk ke dalam surga, anak di dalam neraka, anak protes, Pak, kenapa kamu masuk neraka? Ya Allah, aku masuk neraka gara-gara ayah ibuku nggak pernah negur aku. Aku masuk neraka gara-gara ayahku ibuku dia kalau ngaji sendirian. Aku nggak pernah diingetin sholat, aku nggak pernah diingetin ngaji. Inilah hasilnya, aku masuk neraka. Makanya aku minta pertolongan, ya Allah, tolong temani aku sama orang tuaku di neraka. Apa kata Allah? Ya udah, ambil ibumu di surga, ayahmu di surga. Panggil, bapak, ibu, sini, temani aku di neraka. Kenapa? Bapak ibu ngajinya sendirian, nggak mau ngajak, nggak pernah negur anak ketika anak maksiat. Naudzubillahi min
Tapi kalau anak bapak soleh dan soleha, insya Allah andai kata ibu bapak di neraka, anak di surga, anak protes kepada Allah, ya Allah, mana ibu dan ayahku? Aku masuk surga gara-gara ibuku, ayahku membiayai aku ibadah, pesantren, pendidikan agama, ngaji, sedekah, gara-gara aku dikasih duit sama ayah ibuku. Mana ayah ibuku? Di neraka. Aku masuk surga gara-gara ibu dan ayahku. Akhirnya apa? Ibu bapak diambil dari neraka, masuk ke dalam surga gara-gara berkah anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Maka dari itu saya pesan, taubatlah kepada Allah, didik anak-anak kita dengan pendidikan Habibuna Muhammad SAW. Dan yang terakhir saya mohon, jagain guru saya Kiai Haji Badru Jaman. Saya setiap saat, setiap seminggu datang ngaji. Emang saya sendiri doang kak, rame-rame saya malu. Bener ya? Saya sendiri datang sama kiai, kitabnya saya kalau belanja ilmu sama beliau dari dulu udah lama, karena Allah takdirkan alhamdulillah dapat rumah di sini bareng-bareng saya. Cuman bapak-bapak nggak pada tahu, maka saya pesan sama guru saya, beliau gurunya para guru semua, kiai-kiai termasuk saya Ustaz Musa Atijani yang suka pernah ceramah ngaji juga sama beliau, Kiai Wahyudin Yuhad, semua kiai-kiai ngaji sama beliau. Jagain guru saya, mudah-mudahan guru saya biar pada sehat dan guru-guru kita semua biar pada sehat, insya Allah. Mungkin itu saja Pak, nggak lama-lama. Mohon maaf nih, saya ceramah rada galak. Emang lapar Pak? Ya, udah ya. Emang ceramah mahal begitu, nggak panjang-panjang. Ini udah WA ini deh Pak. Saya mau ke Karadenan ya, langsung meluncur. Mudah-mudahan biar pada sehat. Amin. Yang terakhir, saya ceramah udah hampir nih 40 menit ya, buat nenangin hati bapak, hati ibu. Tapi tetap saya ceramah nggak bisa ngilangin pinggang bapak yang sakit, nggak bisa ngilangin asam lambung ibu, nggak bisa ngilangin asam urat ibu ya. Saya cuman bawa madu nih, saya jualan madu ya, biarin dah mau dikata apa ke ya. Nih kasih solusi nih, yang punya asam lambung, yang pinggang pada sakit, kepala leng-lengan ya, urusan banyak nih, madu nih saya cuma bawa 20, jangan berebut, cepet dong harganya ya. Ini berebut nih ya, berebut ya. Gak punya duit Ustaz, patungan gocap-gocap. Ustaz gak punya duit lagi, 30.000 Ustaz saya nggak bawa duit. Saya tungguin nih, ditungguin nih 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan sampai asar insya Allah ya. Ya nih ya, beli insya Allah berkah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita biar pada sehat semua, panjang umur, anak kita soleh dan soleha, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, mati kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat-hajat mushola Darul Muttaqin, mudah-mudahan menuju masjid Darul Muttaqin, mudah-mudahan kabul hajatnya semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf saya kagak lama, karena memang saya udah janji bilang sama panitia saya ada acara lagi ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Pak madunya ya. Mudah-mudahan yang beli madu saya sukses. Amin. Ini yang botolin saya, yang plastikin saya, yang bawa ke sini juga saya. Jadi nggak ada terkontaminasi. Mudah-mudahan biar pada sehat, yang sakit biar sehat, yang sehat tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.